Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Mikirin Semesta, tempat mikir untuk kita semua. Baik teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi di channel Mikirin Semesta ini. Dan di samping saya seperti biasa ada Ki Ahmad. Nah, apa kabar Ki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya, termasuk teman-teman yang tetap setia nonton kita. Oke, kita langsung aja ke tema kita hari ini, yaitu apa itu agama ya teman-teman. Tema kita hari ini itu. Nah, tentu untuk kita memulai tema ini, saya akan seperti biasa akan prolog dulu ya teman-teman ya. Dalam arti untuk kita bisa tiktokan langsung dengan Ki Ahmad. Nanti bagaimana apa-apa aja yang perlu kita tanyakan. Nah, gini Ki, kita langsung aja masuk ke tema kita. Jadi kita tahu bahwa hari ini rata-rata manusia di seluruh dunia itu kan mempunyai keyakinan ya Ki ya. Nah, keyakinannya itu bisa juga disebut dengan agama. Nah, ada yang menyebut dirinya berkeyakinan saja, atau istilah kekiniannya itu ada apa tuh, agnostik lah ya. Dia berkeyakinan tapi tidak memiliki agama gitu. Terus ada juga yang memiliki agama kita tahu banyak ya teman-teman, kayak agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Konghucu biar kita sebut lah ya, dan mohon maaf apabila ada agama-agama yang belum saya sebut. Nah teman-teman, pada sesi kali ini kita ngomongin agama, tentu agar tidak terjadi distorsi informasi, perlu teman-teman tahu bahwa kita tidak bermaksud untuk mengesampingkan atau menjelekkan atau mungkin merendahkan agama-agama lain ya. Tapi ini hanya sarana untuk pemikiran sesuai dengan channel Mikirin Semesta ya teman-teman, bahwa ya kita mikir gitu mengenai apa yang kita yakini, apa yang kita peluk lah ya mengenai agama itu sendiri. Nah, tentu banyak sekali nih Ki pandangan-pandangan tentang mengenai agama, apalagi agama juga sepertinya di dunia ini jumlahnya banyak banget Ki. Apalagi doktrin lain-lain agama-agama dulu, terus yang sekarang era-era sekarang juga muncul nih agama-agama baru. Nah, mengingat itu sangat penting kaitannya dengan keyakinan kita, apalagi juga doktrin-doktrin kan tidak sepenuhnya baik, ada juga yang buruk. Dan saat ini juga banyak sekali orang-orang oknum ya tanda kutip yang merasa paling benar dalam beragama gitu, bukan bermaksud untuk menunjuk kelompok ini dan itu, tapi ya kita sadari di lingkungan kita saat ini ya sudah semakin meresahkan gitu Ki. Nah, pertanyaannya adalah Ki, menurut Ki Ahmad sendiri apa itu agama Ki? Ya, agama itu secara bahasa Ya, kalau orang Arab bilang ad-din. Mungkin orang Inggris bilang religion ya. religion ya. Nah, ad-din itu padanannya dalam bahasa lainnya adalah al-iltizam atau an-nasihah, kesetiaan. Gitu. Mohon maaf tadi iltizam apa? Iltizam artinya kesetiaan. Kesetiaan. Oke. Ya. Jadi secara bahasa agama itu sesuatu yang harus disetiai gitu. Ada juga bahasa yang lain, dia adalah balasan. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu di Islam ada Yaumaddin, ada hari pembalasan. Maksudnya adalah ketika seseorang setia kepada apa yang diyakininya, maka atas kesetiaannya itu dia mendapatkan balasan, ganjaran. Sehingga dalam satu momen Rasul mengatakan kama tudimu tudan. Sebagaimana kamu setia, sebagaimana kamu membangun kesetiaanmu terhadap keyakinanmu, maka kamu
mendapatkan balasan ganjaran. Artinya pada tingkat apa seseorang setia pada keyakinan yang diyakininya, maka pada tingkat itu dia menerima balasan-balasan dari Tuhan yang diyakininya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ada yang mengatakan agama itu adalah kumpulan keyakinan. Kumpulan, berarti Ya, banyak nih ya. Iya, kumpulan keyakinan. Ya. Artinya agama itu hubungannya dengan keyakinan, gitu kan. Dan doktrin-doktrin, kumpulan keyakinan, doktrin, juga di dalamnya ada hukum-hukum. Mohon maaf sebelum lanjut Ki. Itu kalau konotasi doktrin kan biasanya negatif ya Ki. Apa memang begitu? Iya. Doktrin atau informasi nih Ki? Enggak, doktrin itu netral. Oh, Doktrin sebetulnya itu netral ya? netral. Oke. Kita ini dia bisa apa aja jadi negatif gitu. Oh iya. Doktrinnya gitu. Iya, iya. Ini ada rekayasa bagus-bagus aja gitu. Iya, iya. Jadi kumpulan keyakinan, Ya, doktrin dan hukum. Oke. dan tata nilai moral Hmm. yang disetiai dan dianut oleh orang-orang yang meyakininya. Itulah disebut agama secara istilah ya. Maka dimanapun ada orang beragama, agamanya apapun agama itu yang diyakini, maka pasti mereka sedang meyakini adanya ketuhanan, adanya alam gaib, adanya surga neraka. Itu semua harus di domain keyakinan, nggak bisa di domain akal. Gimana mikirin Tuhan, gimana mikirin alam gaib, sesuatu yang nggak pernah bisa dipersepsi. Gitu. Itu harus ada di tingkat keyakinan. Dan doktrin-doktrin, artinya ajaran-ajaran berupa bagaimana dalam berperilaku sosial, ya kan, dalam urusan pribadi, urusan dengan negara dan seterusnya juga diatur oleh setiap agama. Nah, berarti dengan kata lain tadi kalau menurut Ki Ahmad itu nggak bisa dipikirin karena Ya makanya dalam agama sah, artinya setiap orang merasa benar ya boleh. Gak bisa kita bilang, merasa paling benar. Iya. Kalau orang tidak merasa paling benar dengan agamanya, lalu atas pijakan apa dia melakukan tindakan penyembahan? Justru dengan dia merasa benar itulah dia melakukan penyembahan gitu, ibadah gitu. Nah persoalannya bukan pada keyakinannya sebetulnya. Kalau keyakinan harus paling benar gitu. Orang agama, kamu beragama apapun, kamu harus merasa paling benar gitu. Kalau nggak mungkin lah orang ragu lah beragama gitu kan. Nanti ini gimana setengah-setengah gitu. Harus yakin gitu. Nah persoalannya sampai semana dia dapat mempertanggungjawabkan keyakinannya di mahkamah akal dan logika. Mahkamah akal tuh maksudnya gimana? Ya, dalam logika bisa nggak dia pertanggungjawabkan keyakinannya itu secara logis, secara logika tentang ketuhanan misalkan. Bisa nggak dia memberikan jawaban yang memuaskan akal? Iya. Gitu. Oke. Ya, ini bagian logika dan akal nanti ada tema khususnya sih ya, biar nanti nggak terkuat gitu. Lanjut Ki, tadi agama. Iya, artinya pada awalnya, gitu kan, agama itu dianjurkan sekali dengan akal sebetulnya, karena nanti dari akal itu turun pada keyakinan. Makanya kalau salah memulai, gitu, akhirnya salah mengakhiri, salah menyikapi. Makanya ada dua jenis manusia dalam hal beragama. Ada yang mencari kebenaran, gitu. Artinya setelah dia temukan kebenaran maka dia yakini kebenaran itu. Ada yang menjadikan agama sebagai pembenaran, mencari pembenaran, gitu.
Hanya dia yakini dulu, gitu kan, agama itu. Lalu apapun logika atau ide tentang sesuatu agama yang lain di luar dirinya, dia akan menolak dengan pembenaran-pembenaran yang dia yakini. Gitu. Oh, berarti ini masih berkaitan dengan tema kita kemarin mengenai mikir yang benar itu ya. Ya, mikir yang benar lah. Bahwa kita tuh mikir merdeka berpikir. Merdeka berpikir. Nah, yang paling sulitnya orang memerdekakan dirinya dari kelompok, dari ego diri, dari ego kelompok apa saja, gitu kan. Itu paling ribet gitu. Sehingga orang nggak mau keluar dari zona comfort zone-nya tuh. Zona nyaman. Zona nyaman di agamanya, di mazhabnya, di apa gitu. Jadi dia terpenjara sebetulnya. Kayak gitu. Nah, satu-satunya yang dapat menyelamatkan adalah akal dipertajam, akal dilatih, logika gitu. Kalau akalnya tidak diberi ruang, diberi kesempatan, maka dia terus dalam perangkap pembenaran, sangkaan, gitu. Sehingga terjebak pada istilah-istilah, terjebak pada doktrin dan lain sebagainya gitu ya. Nah ya itu mungkin awal ya untuk mengenai pengertian atau istilah apa itu agama. Nah tentu perlu saya infokan dulu ke teman-teman bahwa tema kita di channel Mikirin Semesta ini akan selalu berkesinambungan ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau teman-teman langsung nonton ini ya kita saranin nonton tema sebelumnya itu yang Mikirin Semesta yang penting. Karena di sana kita membahas mengenai cara mikir yang benar teman-teman. Nah tadi sempat disinggung sama Ki Ahmad ya. Oke Ki, tadi pertanyaan selanjutnya adalah kita udah tahu nih apa itu agama, terus pijakan dan seterusnya gitu kan. Nah setelah kita tahu, tentu kan yang saat ini kita yakini juga itu bagian dari proses kita ya sampai dewasa ini gitu. Belum lagi seperti yang kita bahas kemarin mengenai kenapa kita tiba-tiba lahir terus mendapatkan agama warisan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita mesti beragama? Kenapa kita mesti mempunyai agama gitu? Boleh nggak kita nggak punya agama gitu? Gitu. Kenapa kita harus beragama? Sebetulnya nggak ada keharusan beragama. Gitu. Terus yang ada adalah saya bilang ada keniscayaan. Artinya kepastian. Keniscayaan. Jadi gini ya. Kalau keharusan kan dari luar gitu kan. Kalau keniscayaannya dari dalam. Gitu. Maksudnya gini. Karena manusia ini fitrahnya gitu kan tertanam dalam dirinya tentang suatu kehidupan yang sempurna, yang abadi, yang bahagia, maka dia akan mencari kesempurnaan itu, gitu. Dia akan mencari sebelum dia menemukan Sang Maha Sempurna, maka dia tidak pernah bahagia. Jadi tidak heran kalau orang mau rumah termewah, kendaraan terbagus, terbaik. Gitu kan. Apapun sebarter. Kenapa? Karena fitrahnya memang manusia mencari yang sempurna. Sebelum menemukan yang maha sempurna, dia nggak pernah bahagia. Nah, dari pencarian terhadap yang sempurna inilah dia akhirnya menemukan agama. Gitu. Menemukan agama, kemudian dia mulai berkenalan dengan Tuhan. Dengan Tuhan, gitu kan, yang dianggap sebagai yang maha tadi, yang diharapkan dengan Tuhan itu dia menjadi bahagia, gitu. Karena dia melihat dalam kesehariannya alam yang dia hidup ini nggak mungkin membuat dirinya bahagia. Kenapa? Karena alam penuh kehancuran, kefanaan, hancur. Setiap hari dia melihat dirinya menua, ya kan, jadi mengaki-aki misalnya, rambut mulai mutih, ya kan, setiap hari dia melihat kehilangan orang dekatnya, tetangganya, sahabatnya, artinya dunia ini
nggak abadi dan nggak apa, tidak menjanjikan kebahagiaan. Nah pasti di balik ini gitu ada yang kehidupan yang menjanjikan kebahagiaan dan itu diharapkan dari agama. Nah, mohon maaf Ki, kalau tadi kan kaitannya Ki Ahmad nih seolah-olah udah pada proses pencarian kan. Tapi seperti yang kita bahas kemarin, kita kan ini tiba-tiba tahu-tahu contoh saya gitu, tahu-tahu saya udah beragama Islam aja gitu kan. Ya. Nah, itu otomatis pada proses pencarian itu kita mengerti bahwa keharusan atau saran dari Ki Ahmad gitu, kita harus mencari bahwa oh iya kita saya nih misal saya harus beragama nih gitu. Nah terus sehingga seperti apa gitu, gitu kira-kira gimana? Ya, agama yang benar gitu adalah agama yang fitrah itu. Tadi yang saya bilang di dalam diri manusia ada fitrah tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang kesempurnaan, tentang keabadian, gitu kan. Dan hal-hal yang keutamaan kayak gitu. Nah manusia itu tercipta atas dasar kesempurnaan itu, fitrahnya. Ya. Bawaan gitu. Bawaan dasar dari apa? Bawaan lahir lah. Bawaan lahirnya gitu. Gitu. Sudah terinstal di dalam dirinya kayak gitu. Nah, nanti itu yang disebut dalam bahasa apa namanya? Bahasa lain ketundukan. Artinya manusia secara fitrah dia tunduk kepada Tuhannya. Karena Tuhannya yang sempurna. Cuma lama-lama ketundukan ini kan bahasa lainnya Islam. Lama-lama ya agama Islam maksudnya. Begitu. Padahal maksudnya ketundukan dan kepasrahan. Artinya sikap, bukan sebuah lembaga. Gitu. Makanya seolah-olah sekarang kayak dilembagakan gitu. Hanya lembaga itu kadang menjadi perangkap. Gitu. Simbol gitu. Iya. Nggak apa-apa, artinya dalam perangkap juga nggak apa-apa. Yang penting terus bergerak menuju hakikatnya gitu. Ya kan? Dari simbol misalkan seorang udah tiba-tiba terlahir dari kedua orang tua Muslim. Nah, dia beragama secara agama simbol gitu kan. Agama Islam. KTP katanya gitu kan. Islam KTP. Tapi dia harus mencari lagi hakikat Islam yang sebenarnya itu. Sebetulnya Islam yang dimaksud adalah ketundukan atau kepasrahan total kepada Sang Maha Pencipta. Artinya total itu manusia ini kan punya lapisan-lapisan dalam dirinya, gitu kan? Ada lapisan fisik yang terluar, dan lapisan jiwa, ada lapisan hati, akal, spirit, dan sebagainya. Nah, semua itu harus tunduk kepada Tuhan. Jadi agama itu menuntun manusia untuk menemukan dirinya yang sempurna. Sehingga ketika seorang beragama hanya di domain tertentu, dia akan rusak. Karena agama tidak optimal bagi dirinya. Misalkan agama diterima di bidang akal aja, di domain akalnya aja. Wah, dia jadi liar. Gitu. Akhirnya secara pemikiran bagus, tapi akhlaknya nanti dan emosinya, moralnya, spiritualnya bermasalah gitu. Ada yang mungkin mengambil hanya sisi emosi agama di tingkat semangat jiwa gitu. Nah, ini galak banget ya beragama gitu. Siapa aja masuk neraka gitu. Artinya akalnya nggak main gitu kan, nggak ada kebijaksanaan dalam dirinya gitu. Akhirnya dia membanding-bandingkan bahwa dia ahli surga, yang lain ahli neraka kayak gitu. Dia sibuk menilai agama orang gitu. Agama ini datang bukan untuk menjadi untuk menugaskan kita menilai dan mendaftar orang ahli surga atau ahli neraka, nggak ada. Agama datang untuk meluruskan kita. Agama itu sudah lurus. Pribadi-pribadi gitu ya. Iya, nggak usahlah kita berpikir meluruskan agama.
Sejak kapan agama bengkok sehingga dia butuh jasa kamu untuk menguruskannya gitu, ya kan? Gak usah berpikir untuk memurnikan agama. Sejak kapan agama ini terkontaminasi sehingga butuh jasa kamu untuk memurnikannya gitu? Agama sudah murni, justru dia ingin memurnikan pikiran kamu, hati kamu, niat kamu, spiritual kamu, kayak gitu. Agama udah lurus, dia ingin meluruskan akhlak kamu, kayak gitu. Jangan, sekarang kan terbalik nih. Lomba-lomba ingin meluruskan agama, lomba-lomba ingin memurnikan agama. Dan celakanya lagi, lomba-lomba ingin membela Tuhannya agama itu. Gitu kan? Saya bilang, sejak kapan Tuhanmu begitu lemah sehingga membutuhkan tenagamu untuk membelanya? Tuhan itu maha kuat. Kamu bilang dia maha kuat. Dialah yang membela kamu gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi dengan kata lain, agama tidak butuh dibela gitu. Nggak butuh diluruskan juga, karena esensinya dia yang meluruskan kita. Kita ya. Itu yang perlu diluruskan sama agama. Ini berlaku ke semua agama ya. Semua agama ya. Nah, ini menarik banget nih, Ki Ahmad. Nah tentu kaitannya dengan blok-blok tadi tuh yang seperti disinggung Ki Ahmad, simbol-simbol atau ya gap-gap antar agama ini kan terkadang yang akhirnya saling bahwa agama di luar agama dirinya sesat atau mungkin bahkan masuk neraka dan lain sebagainya, atau istilahnya pengkafiran ya, karena itu kan juga terdengar jadi nggak enak gitu di kuping gitu. Kayak tadi Ki Ahmad bilang bahwa kok orang beragama jadi keras gitu, jadi kaku gitu. Nah, tentu kita kan harus tahu nih Ki, kaitannya dengan dalam bukan memilah atau memilih ya, tapi karena kita tidak bisa pungkiri di Indonesia agamanya kan majemuk ya, maksudnya plural, ada beberapa agama yang memang diakui pemerintah dan dilindungi gitu. Jadi catatan ke teman-teman bahwa keyakinan di Indonesia itu banyak dan dilindungi teman-teman. Jadi kita siapapun orangnya nggak punya hak untuk menjustifikasi bahwa orang itu salah dalam berkeyakinan ataupun bagaimana. Nah, pertanyaan terakhir nih Ki, kaitannya yang saya sampaikan tadi, kira-kira nih ciri-ciri agama yang benar nih biar kita tidak terjebak dalam doktrinasi simbol atau gap-gap tertentu, ciri-cirinya apa Ki? Silakan. Jika agama itu urusannya dengan Tuhan, maka harusnya kita rela gitu kriteria dan syarat-syarat yang berasal dari Tuhan. Artinya gini, kategorisasi orang beragama atau tidak, orang setia atau tidak terhadap keyakinan, ya mappingnya itu mapping dari Tuhan yang diyakini itu. Dari ujung banget berarti. Iya dong. Baru nanti kelihatan mana yang ori, mana yang palsu. Jadi agama itu pembagiannya ori palsu, bukan agama ini agama itu. Iya, itu nanti di next tema kita itu agama ori versus agama KW gitu. Nanti next, jadi mungkin penjelasan sedikit mengenai ciri-cirinya. Iya, cirinya. Maaf saya potong. Cirinya adalah gini, misalkan sekarang banyak nih agama menjadi milik gitu. Karena jadi milik, maka Tuhan agama gue. Kitab suci agama gue. Nah kalau dia Tuhan kan universal gitu. Tuhan semua manusia, semua makhluk tanpa ada batasan. Nggak ada di tingkat Tuhan. Kalau kitab suci dari Tuhan, kitab sucinya pun menghukumi seluruh umat manusia. Gak bisa dikatakan Tuhan gue, Tuhan kita nih gitu. Tuhan begitu gitu. Enggak gitu. Ini Tuhan satu. Dia yang menghukum semua gitu. Makanya kategorisasinya pada akhirnya adalah Tuhan bilang, misalkan dalam kitab suci Quran ya, karena saya Muslim, ya, tapi ini universal. Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang berbuat baik.
gitu. Sesungguhnya Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Gitu. Itu kayaknya hampir semua agama lah ya. Iya, artinya apa? Kategorisasi itu aja adil atau zalim, gitu. Iya. Baik, buruk, benar, batil, gitu. Ya kan? Berakal atau jahil, kan? Berakal, gitu. Tidak berakal. Jadi Tuhan tuh bersama orang-orang yang berakal. Gitu. Ya kalau begitu, ya kamu tingkatkan akal kamu sehingga kamu bersama Tuhan. Tuhan bersama orang-orang yang jujur. Kamu tingkatkan kejujuran kamu sehingga kamu bersama Tuhan. Gitu. Buat apa kamu ada di satu mazhab, satu golongan, satu agama, tapi kamu berakal enggak, gitu kan? Jujur enggak, gitu. Itu sia-sia. Nah, gara-gara klasifikasi keliru, akhirnya apa? Kalau ada kebaikan kebenaran di luar kelompok kita, kita nggak ambil. Gitu. Kenapa? Seolah-olah itu bukan bagian dari kita, ya kan? Kalau kita bersama Tuhan, sebetulnya dimanapun ada kebenaran, dimanapun ada keadilan, kita ada di situ, gitu. Kita lintas, gitu. Dan akhirnya juga jika ada keburukan di dekat kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita satu kelompok, kita maafkan, gitu. Kita maafkan kawan, ini kelompok kita. Right or wrong is my group. Mau salah mau benar ini kelompok saya. Ini bahaya ini ya. Bahaya. Makanya yang paling dilarang dalam agama itu menyekutukan Tuhan, sehingga dia tidak ada ampun gitu bagi orang yang syirik istilahnya. Dan syirik yang sangat tersembunyi adalah menuhankan diri. Mohon maaf, syirik nih biar teman-teman tahu apa. Syirik itu menduakan Tuhan. Artinya kamu meyakini ada Tuhan gitu yang maha tadi, tapi dari satu sisi kamu juga tunduk kepada diri kamu gitu. Atau selingkuh lah ya. Syirik itu selingkuh gitu. Selingkuh. Ya, bersikap selingkuh dengan apa? Tuhan. Gitu. Di hadapan Tuhan. Manusia aja nggak mau diselingkuhi. Manusia aja. Gitu. Nah, akibat selingkuh inilah akhirnya ya dari ego diri dia membesar dari ego kelompok jadi ego mazhab. Gitu. Akhirnya apa? Demi kelompok, demi mazhab kita korbankan Tuhan. Kita korbankan tadi kejujuran, amanah, kita korbankan persatuan. Tuhan nyuruh bersatu, tapi demi kelompok kita labrak semuanya. Kayak gitu. Salah kaprah berarti jadinya. Jadi mappingnya bukan mapping sosial politik. Karena kan gini, mappingnya sangat sosiologis, gitu kan? Ya, dalam hal mazhab aja lah ya. Ada kelompok Ahlus Sunnah, ada Salafi, ada Syiah gitu. Ini sama sekali nggak ada, tidak Qurani istilahnya, dan tidak logis pembagian itu, sangat sosiologis dan sangat politis gitu. Kalau pembagian di Quran nggak gitu. Kalau Tuhan ada orang-orang saleh, orang-orang jujur, orang-orang benar, orang-orang berakal gitu. Ini orang-orang zalim gitu. Nah kita disuruh menjadi bagian orang-orang yang siddiqin, jujur ya, orang jujur, orang-orang yang menggunakan akal, gitu kan, orang yang berilmu, orang yang adil. Ya udah kita gimana memposisikan kita atau mengukir diri kita agar menjadi tadi berakal, menjadi jujur, menjadi benar dan seterusnya gitu. Sehingga kita keluar dari zona zalim, zona bodoh, zona tidak jujur dan seterusnya gitu. Berarti ciri-ciri utamanya adalah bahwa agama itu pasti melahirkan sesuatu yang baik gitu. Pasti. Singkatnya mungkin seperti itu ya. Tuhannya baik kok. Tuhannya baik gitu kan. Makanya agama itu di Kristiani aja itu hanya cerita kasih gitu. Kasih melanda Jakarta misalkan. Di Islam itu yang pertama kali di kitab suci yang banyak lembarannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi di antara
banyak nama Tuhan itu kurang lembut apa gitu ya? Rahim gitu. Iya, kurang lembut apa lagi gitu. Apa lagi gitu kan. Jadi lucu juga nih. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi umatnya sangar gitu. iya. Sangar, kasar gitu. Berarti mungkin tadi dia masuk di menerima agama dengan fakultas emosinya. Gitu. Harusnya ke seluruh dirinya. Jadi agama datang untuk mengisi seluruh lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita. Oke, Ki. Baik, untuk tadi penjelasan mengenai ciri-ciri agamanya, ini terakhir, Ki, karena lagi-lagi waktu seperti biasa ya, Ki ya, kita dibatasi dengan waktu. Closing statement, Ki, mengenai tema kita hari ini, mengenai apa itu agama. Closing statement untuk kita semua lah, apa nih? Oke, jika agama dari Tuhan, gitu kan, dan soal keyakinan kepada Tuhan, maka agama bisa dikatakan agama adalah cinta. Tidak beragama orang yang tidak punya cinta dalam hatinya. Dan agama juga adalah akal. Tidak sempurna agama seorang kalau dia tidak memfungsikan akalnya. Atau pikirannya. Ya. Jadi karena manusia itu ada berbagai lapisan, maka kadang agama adalah cinta, berarti ada di lapisan spiritual. Nah, kalau agama adalah akal, dia ada di domain logika. Oke. Nah, terima kasih, Ki. Nih udah share bareng di Mikirin Semesta. Mudah-mudahan kita masih terus lanjut ya untuk tema-tema berikutnya. Dan alhamdulillah hari ini kita udah selesai mengenai tema apa itu agama. Tentu teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut, ikutin terus. Dan di Mikiran Semesta ini baik, alhamdulillah pada sesi kali ini kita sudah selesai ya, Ki ya. Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Silakan teman-teman yang pengen follow atau subscribe atau mungkin bahkan komen juga boleh, dan bagikan juga ke teman-teman yang mungkin mau ikut berpikir bareng kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dan tentunya terkhusus untuk Ki Ahmad ya. Terima kasih banyak, Ki. Sama. Dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Sampai ketemu lagi.